ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Midisa Sarumaha. Saya prodi D3 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 02-2021-007. Nah, di video saya kali ini saya akan melakukan penjelasan dari siklus skeletal. Yang pertama itu bagian tulang kepala dan wajah. Yang pertama itu ada os frontalis, dan ada os temporalis, dan ada os perientalis, dan ada os occipitalis. Kemudian ada os lacrimalis, dan ada os sphenoidalis di sini. Kemudian ada os ethmoidalis yang ini. Kemudian ada os nasal, dan di dalamnya lagi ada os corpus nasal. Kemudian di sini tulang pipi ini itu namanya os zygomatic. Kemudian yang di atas ini atau tulang rahang atas itu namanya os maxillaris. Kemudian yang tulang bawah ini namanya os mandibularis. Kemudian ada langit-langit mulut itu disebut dengan os palatum. Di os palatum itu ada dua bagian. Yang pertama palatum durum dan palatum molem. Kemudian ada juga tulang lidah yang disebut dengan os hyoid. Kemudian masuk bagian tulang dada. Yang pertama itu os sternum. Di os sternum itu ada tiga bagian. Yang pertama os manubrium sternum, os carpus sternum, dan os proceus siphoideus. Kemudian masuk bagian vertebra atau tulang punggung. Yang ada di situ ada 7 tulang ruas vertebra cervicalis, 12 ruas tulang vertebra thoracalis, dan ada vertebra umbilicalis itu ada 5 ruas. Kemudian ada vertebra sacralis, dan ada vertebra coccygeus. Kemudian kita masuk bagian ekstremitas atas. Yang pertama itu os scapula yang berbentuk sayap di belakang. Kemudian ada os clavicula yang tulang bagian sini. Kemudian ada os humerus yang tulang bagian sini. Kemudian ada os ulna yang sejajar dengan jari kelingking. Kemudian ada os radius yang sejajar dengan jari jempol. Kemudian ada os carpal yang pergelangan tangan. Kemudian di os carpal ini ada baris proksimal, di mana ada os navicular, os lunatum, os triguetrum, dan os visiformis. Kemudian ada juga baris distalnya. Yang pertama itu os multangulum maius, dan os multangulum minus, dan os veritatum, dan ada os hamatum. Kemudian masuk bagian metakarpal atau telapak tangan. Kemudian ada falang, jari-jari tangan, dan di falang itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada falang proksimal, ada falang proksimal, ada falang medial, dan ada falang distal. Yang di sini. Dan kita masuk bagian tulang pelvis. Yang pertama itu os ilium. Di os ilium itu ada spina iliaca posterior superior di atas. Kemudian ada spina iliaca posterior superior di bawah. Kemudian ada di pinggirnya itu ada crista iliaca. Kemudian di crista iliaca itu ada lagi paling bawah ada spina iliaca anterior superior di atas. Kemudian di bawahnya lagi yang berbentuk C gitu, di bawahnya ada lagi spina iliaca anterior superior di bawah. Kemudian yang berlubang lagi di sini ada nanti bentuknya, itu namanya alinea triminalis atau aorta. Kemudian kita masuk bagian ischium. Ischium itu yang lebarannya segini itu paling depan dia nanti. Kemudian ada spina ischidica yang lonjong gitu, yang ke belakang. Kemudian ada tuber cipidica yang letaknya di pinggir foramen. Kemudian ada foramen atau yang berlubang itu. Yang kemudian masuk bagian os pubis. Ada os pubis pinggir atas, dan ada os pubis pinggir bawah. Setelah itu ada
Ada os pubis ratum superior itu yang dari pertengahan os pubis pinggir dan os pubis atas os pubis pinggir bawah. Kemudian di situ juga ada ratum inferior atau ratum inferior os pubis. Di situ juga ada di situ terletaknya di samping pinggir dari tuber itu. Ada nanti di situ di sampingnya itu. Kemudian ada simfisis pubis, yaitu yang pertengahan itu yang ada karet itu. Kemudian ada arcus pubis yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita masuk bagian ekstremitas bawah. Yang pertama itu acetabulum atau pergelangan dari tulang kaki atas. Kemudian ada os femur atau tulang paha. Kemudian ada os patella, itu tulang lutut. Kemudian ada os tibia atau tulang kering. Kemudian ada os fibula atau tulang betis. Kemudian di situ ada tarsal itu pergelangan kaki. Kemudian ada talus itu tulang loncat. Kemudian ada calcaneus itu tulang tumit kita. Kemudian di situ ada navikular. Setelah navikular itu ada os cuboideum. Kemudian ada cuneiform, dan di cuneiform itu dibagi atas 3. Yang pertama cuneiform lateral, dan cuneiform internamedial, dan cuneiform medial. Kemudian di situ juga di jari kaki itu disebut dengan semua falang, dan di falang itu dibagi atas 2. Yang pertama itu falang proksimal dan falang distal. Di situ tidak terletak medialnya. Baik, sekian dari penjelasan saya dari sistem anatomi skeletal. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Salam sehat.